Ini mobil gua satu-satunya. Tapi ini bisa jadi barang bukti. Kacau, men. Kalau sampai ketahuan. Pokoknya kita bakar sekarang. Lu tenang aja, ini gua ganti. Gua ganti sama yang lebih baru. Oh. Kalau gitu oke. Mau dibakar di mana? Di luar kota. Sekarang juga kita cabut keluar kota. Oke. Gua tahu sebuah danau yang cukup dalam buat nenggelamin mobil ini. Semuanya sih. Semuanya kamu storin. 500 juta. Iya, dan dia janji, Man, dalam waktu seminggu dia akan memberi kita keuntungan 10%. 50 juta kan? Sedangkan kalau kamu simpan di bank, kamu hanya dapat berapa? Kok bisa sih? Ya, yang namanya main saham itu, keuntungan segitu kecil, Man, dalam waktu seminggu. Kalau kita berani tanggung risiko bersama, mereka berani kasih 100 juta lagi. Maksudnya? Dia itu kan pialan kita, Man. Kalau kita lakukan tanpa risiko, terus terjadi apa-apa, duit kita tetap utuh. Tapi kalau yang menanggung risiko bersama, terus mereka rugi, kita juga akan rugi, Man. Tapi saya nggak berani, nanti ada apa-apa, kamu nyalain saya lagi. Oh, gitu ya? Iya, saya kan tidak mau kamu kecewa, Man. Jadi saya ambil yang safe-nya saja. Tapi kalau kamu mau menambah modal lagi, maka keuntungan kita akan jauh lebih besar. Gimana? Nggak usah. Segitu aja dulu. Tapi kalau aku bilang sih nanggung, Man. Kamu tambahin aja 500 juta lagi. Nggak usah sih, nggak usah segitu aja. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau memang memungkinkan, baru kita tambahin. Dana yang ada sekarang kita buat cadangan aja. Ya, terserah kamu sih. Kok kamu masih resah sih? Kamu takut rugi? Enggak, saya nggak mikirin itu. Terus? Saya lagi mikirin anak-anak. Saya kangen sama mereka. Ya Allah, selamatkan ibuku ya Allah. Selamatkan ibuku ya Allah. Ya Allah. Mana dia, Din? Aku belum menemui dia, tuh. Kukira saatnya tidak tepat. Kau kan sedang sakit. Din, aku mohon kamu menemui dia sekarang juga. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Aku bisa minta tolong sama Dewi. Mau ya, Wi? Oke, malam ini saya temui dia. Biar Dewi di sini saja. Papamu memang orang sangat keras. Kalau sudah ada maunya, tidak bisa ditolak-tolak lagi. Papa itu emang udah lama sih Om ngerinduin anaknya yang hilang itu. Kamu bisa terima anak papamu itu? Asal Papa bahagia, apapun akan Dewi lakukan. Apalagi Mas Aryo itu orangnya sangat baik. Ya minimal Dewi bisa ngelegain hati Papa. Papa kan pengen banget punya anak yang soleh, yang selama ini Dewi sama Kak Robi tuh nggak bisa ngewujudinnya Om. Om bangga kamu bicara seperti itu. Kalau begitu, kita sama-sama berusaha keras mewujudkan keinginan papamu. Tapi apa Om udah tahu di mana rumahnya? Mudah ini kan sudah ada alamatnya. Jelas RT RW-nya, kelurahan. Mudah Om cari nanti. Nggak semudah itu Om. Kalau Om mau untuk memudahinnya, Dewi bisa telepon Mas Arman kok. Mas Arman tahu di mana rumah Mas Aryo. Tidak usah. Biar Om cari sendiri. Kamu tinggal di sini, hibur papamu, biar hatinya senang,
bisa mengurangi penyakitnya. Oke, Om. Silakan dok, kondisinya parah. Bu. Bangun, Bu. Bu. Anda berdua siapa? Kami anaknya, Dok. Bu, bangun, Bu. Tolong tunggu di luar, biar saya bisa bekerja. Saya mau di sini aja sama ibu. Bu, Dek, udah, Dek. Biar dokter sama Betty, kita jangan ganggu. Yuk. Tolong ibu saya ya, Dok ya. Harus buka ya, Dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Oh ya sudah toh, Dek. Jangan sedih kayak gini. Dokter pasti bisa kok nyembuh kayak ibu. coba tadi Lastri bisa narik ibu, Mas. Pasti ibu udah akan ketabrak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Dek. Ini semua sudah takdir. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, kalau sudah saatnya ibu terkena musibah, ya udah kita nggak bisa apa-apa. Yang penting kita tabah yang sekarang ya. Ya. Enggak, Mas. Bisa Lastri. Pokoknya kalau sampai sesuatu terjadi sama ibu, Lastri nggak maafin diri Lastri, Mas. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Itu namanya ingkari takdir. Kamu tahu sendiri kan, ibu itu paling nggak suka kalau kita ingkari takdir. Iya toh. Jangan nangis ya. Pokoknya sekarang kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan buat ibu. Jangan nangis ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Panas sekali badannya. Yuk. Ayah mana, Bu? Ayah ada, sayang. Ayah ada. Ayu pengen sama ayah. Ayu mau sama ayah. Iya, besok kita ke tempat ayah, ya. Sekarang Ayu tidur dulu. Ya, sayang. Maafkan ibu ya, nak. Ya Allah, jauhkanlah musibah dari anakku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Awas ada orang ke depan. Ya awas belok. Belok lagi. Awas ada orang lewat. Awas belok. Gas lagi. Apa sih ya? Kita nggak jalan beneran aja. Kakak sayang, kamu kan tahu ayah nggak bisa nyetir, bisanya cuma begini aja main-mainan. Terusin lagi, gas lagi. Ayah sih nggak mau belajar nyetir. Iya sayang, nanti ayah bakalan belajar. Tenang aja ya, pokoknya ayah pasti bisa nyetir sendiri. Ya? Om Aryo aja disuruh jadi sopir, kan dia bisa nyetir. Iya sih, atau Om Baim juga bisa nyetir. Sama aja sama Om Mario, ya kan? Iya. Ayah sih sudah ngomong sama mereka. Nanti ayah akan ngomong lagi deh. Ya. Itu memang udah rencana ayah.
Sekarang kita terus nyetirnya. Sedang apa ya mereka? Apa saya harus menemui mereka? Iya, saya harus ke sana sekarang. Saya harus melihat keadaannya sekarang. Tapi kalau saya ke sana, Marni akan semakin besar kepala. Dia akan menyangka kalau saya nggak bisa hidup tanpa dia. Alah, Man. Kamu ini kok melankolis amat sih? Man, bisa aja ini semua adalah rekayasa si Marni. Dia bisa sembunyi, lalu dia menabrakkan tubuhnya ke mobil kamu, ya toh? Lalu kamu akan merasa kasihan, lalu kamu akan kembali lagi sama dia. Iya. Jangan-jangan ini semua cuma rekayasanya Marni. Sakit apa? Cuma panas saja. Kalian tadi siang main di mana sih? Gak kemana-mana kok, Bu. Cuma ke kebun sana. Bu, ayo dingin, Bu. Ya, Ibu selimutin ya sayang. Nih, mana rente? Apaan nih cuma 200? Gimana sih Bang Hamid? Perjanjian kan 300. Jangan sekarang dong, In. Pementasan berikutnya. Kontrak aneh kan sekarang lagi mepet. Masa bodoh masalah kontrak, perjanjian tetap perjanjian. Ya, kan Ani bilang 300 dikasih 200. Terserah, atau besok Ani nggak mau ikut lagi. Ente kebangetan bener sih. Sama saudara sendiri aja perhitungan. Perjanjian, ya. Perhitungannya harus bener, jangan sampai mislek. Terserah. Atau Ani mau laporin ke polisi. Ini menyangkut pasal 378 penipuan. Itu udah kayak artis aja, Im. Dikit-dikit polisi, dikit-dikit polisi. Loh, memang kita artis. Untung nggak ada infotainment. Cepetan sini 100 lagi. Ya Allah, Bang. Kasih deh, kasih. Bayar biar dia puas. Mau dikentit buat beli jamu. Nih. Nih, balikin tuh amplopnya. Nggak perlu. Puas ente sekarangnya terima duit. Ingat, awas ya. Kalau ente cool lagi di rumah aneh, makan lagi di rumah aneh. Awas ya. Shh, pelan-pelan kalau ngomongin makanan, malu denger orang. Bangga bener sih, tiap hari makan teri juga. Mulut gatel nih. Nih, 300.000. Restoran tiap hari kemen-kemen. Ya Allah, Bang. Tuh anak tuh jadi kebangetan begitu. Dia kagak sadar siapa yang ngegedein dia dari dulu ya, Bang. Persis sama yang main kongnya. Hah? Tuh kalau dari kecil dimanja begitu tuh. Tio, kamu jagain Ayu ya. Ibu mau ke warung dulu beli obat. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mau kemana nih buru-buru? Ayu badannya panas. Saya mau beli obat ke warung. Maaf, Mbak. Bang Marni punya uangnya? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Arman nggak punya otak. Hari muda baik kayak begitu disia-siain. Si Jawa belum pulang juga nih. Udah dikunci.
Kenapa Kak Habibah gue ajakin berantem nih? Emaknya Aryo sama adiknya kan mau nginep di sini. Terus gue tidur di mana nih? Masih alamat gue tidur di depan nih. Siapa, Pak? Selamat malam, Dik. Malam, saya cari rumahnya Aryo. Betulan, Pak. Ini rumahnya. Syukurlah. Aryonya ada? Kebetulan belum pulang tuh, Pak. Lagi jemput ibunya di kampung. Saya juga lagi nungguin nih. Jam segini kok belum pulang nih. Silakan duduk, Pak. Oh, ya, masih. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa nih, Pak? Saya tidak bisa cerita kepada siapa-siapa kecuali kepada Aryo. Kayaknya rahasia banget nih masalah. Jangan-jangan Bapak mau ngajak Aryo masang bom nih. Wah, percuma, Pak. Saya bilangin dari sekarang, Aryo nggak bakal mau terima orderan kayak begitu. Walaupun dia lagi butuh duit. Aryo bukan tipe garis keras, Pak. Malah dia sebaliknya, suka sama yang lembut-lembut. Memang saya punya tampang teroris apa mau masang bom? Nggak ada sih. Tapi yang namanya maling zaman sekarang, Pak. Mukanya pada kalem-kalem semua. Kagak ada yang pada punya dosa. Coba tuh lihat. Para pejabat zaman sekarang, loh, kalau lagi ceramah, ame lagi senyum sama rakyat, dapat simpati sama rakyat. Wah, taunya kerjaannya tinggal ngeruk duit negara terus. Saya bisa jamin kalau saya bukan teroris, bukan maling. Alhamdulillah, pasti orang baik-baik nih. Saya cuman ada keperluan penting dengan Aryo. Nah, sambil ngomong-ngomong, boleh saya tunggu dia di sini? Wah, silakan, Pak. Kayaknya ngobrol dengan adik ini mengasihkan juga ini. Bisa aja, Bapak. Tapi maaf, Pak, tempatnya cuma kayak gini doang. Malu sama dasi sama jas. Kayak Bapak orang tajir nih, orang sukses nih. Alhamdulillah. Saya lebih tua dari kamu kan, sudah ubanan. Oh. Ngomong-ngomong, punya anak perawan, Pak? Alhamdulillah punya. Waduh, boleh bagi hati. Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih atas semua rahmat dan karunia yang kau berikan kepada kami selama ini, ya Allah. Tapi pada hari ini, aku mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah lagi rahmat dan karunia-Mu kepada ibu kami yang sedang tertimpa musibah, ya Allah. Janganlah ia Engkau rengkuh dari kami, karena kami belum membahagiakannya, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu, ya Allah. Karena kami ingin membahagiakan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kabulkanlah permohonan kami ini, ya Allah. Suster, bagaimana keadaan ibu kami? Ntar dokter yang menjelaskan.
silakan masuk. Dek. Luka-luka luarnya tidak begitu parah. Tapi ada luka dalam yang kami khawatirkan. Luka dalam bagaimana, Dok? Kemungkinannya gegar otak yang cukup berat. Gegar otak? Ya. Untuk itu, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi Bu Narsi harus dirawat. Ya sudah, enggak ada apa-apa kok, Dok. Tolong lakukan yang terbaik buat ibu kami, Dok. Baik. Tolong hubungi bagian administrasi untuk pemesanan ruang perawatan. Baik. Ya. Terima kasih. Thank you. Uangnya dari mana, Mas? Ya, tenang aja, Mas ada tabungan. Yuk. Ruang Pak Darmanto di mana ya? Di ruang anggrek nomor 4 sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Iya, Pak. Di ruang anggrek. Makasih, Dek. Iya, Pak. Sorry, Om baru tahu sesudah sampai di rumah. Ibu kamu yang telepon. Lagi pulang ngapain sih papa kamu ke Lampung? Nekat dia. Dia kan dalam keadaan sakit. Iya, tapi kepergian papa ke Lampung itu ngebawa kebahagiaan buat papa tersendiri. Maksud kamu? Papa udah nemuin anaknya yang hilang, yang selama ini dia cari. Oh iya? Iya, dan ternyata tuh orangnya ada di sekitar kita loh, Om. Bahkan sangat akrab dengan kita. Siapa? Mas Aryo. What? Si Aryo? Iya, Mas Aryo. Wih, kamu jangan bercanda deh. Tolong jangan bercanda, ini bukan main-main. Bercanda gimana, Om? Wih, Om yakin Aryo itu bukan anak papa kamu, bukan. Loh, orang papa sendiri kok yang ngomong. Papa itu udah pergi ke desanya, Om, di Lampung. Sini. Terus? Dewi awalnya juga nggak percaya, Om. Tapi ya inilah kenyataannya. Hidup ini emang aneh, Om. Orang yang selama ini kita benci, yang kita coba untuk singkirin, ternyata orang yang kita rindu-rinduin. Siapa yang rindu sama dia? Iya, minimal papa. Tapi kalau merasa sih ya, ini pasti ada yang nggak benar. Ada yang tidak beres. Maksud Om? Ya, ini pasti rekayasanya si Aryo. Sudah direkayasa. Rekayasa gimana, Om? Loh, gimana sih? Ya rekayasa. Kamu tahu kan, si Aryo itu orangnya ambisi untuk jadi orang kaya. Nah buktinya, dulu kan dia seneng sama kamu. Dia coba naksir sama kamu, tapi nggak dapat kan? Nah, habis itu dia coba naksir anak Om, si Karin. Hasilnya juga tidak bisa berhasil. Enak aja, nggak mungkin dong. Kemudian yang ketiga, dia coba jalankan jalan yang terakhir. Dia pakai jurus kunyuk. Jurus apaan tuh, Om? Itulah, Wi. Dia tuh paling tahu kan kalau sekarang ini papa kamu itu sedang mencari anaknya yang hilang. Nah, ini kesempatan buat dia. Dia bikin itu apa, sandiwara kecil. Dan dia coba mengarahkan pencarian papamu itu ke Lampung, ke kampungnya dia. Rasanya nggak mungkin deh, Om. Soalnya, Papa tuh dapat informasi ini dari tim pengacara Papa. Tentunya sangat terpercaya dong. Mereka udah nyelidikin beberapa bulan ini kok. Itu bisa. Dan siapa tahu, mungkin saja salah satu di antara pengacaranya itu saudaranya dia. Mau apa? Dia bisa bersekongkol, dia bikin konspirasi. Ngerti nggak? Ya, tapi udahlah. Om tetap tidak percaya kalau si Aryo itu anaknya papa kamu. Dan papa
Papa berani bertaruh. Berapa saja. Kalau perlu ya kita adakan tes DNA. Om yakin pasti tidak cocok. Ya, terserah Om deh. Untuk kelas 3, kamarnya 1 hari Rp150.000. Ya sudah, yang kelas 3 aja, Mbak. Baik, kalau begitu Bapak silakan isi formulir ini. Ini dibayarnya di depan apa di belakang ya? Di depan, Pak. Depositnya 10 hari perawatan. 10 hari? Maksudnya gimana, Toh? Iya, berarti Bapak harus bayar 10 hari di muka. 10 hari di muka? Iya, 1,5 juta. Itu sudah sama obat? Belum. Baru kamar. Tapi kalau memang pasien tidak sampai 10 hari, maka kami akan kembalikan sisa uang Bapak. Waduh, kan saya harus ke bank dulu, Mbak. Ini udah malam lagi. Bapak tidak punya kartu kredit? Tolong deh, Mbak. Saya nggak akan kabur kok. Demi Allah. Mas Aryo cuma punya tabungan 500.000. Mas, jutanya lagi dari mana, Mas? HP siapa itu, Mas? Handphone Mas. Belinya sama Karina. Tak jual aja lah ini. Jangan, Mas. Nanti Mbak Karinanya marah. Insya Allah enggak lah, Dek. Mudah-mudahan dia ngerti. Saya sedang apa-apain tak jual aja. Kayak ibu lagi, yuk. Yuk. Tidak aktif lagi teleponnya. Oh, emang Aryo orangnya kayak begitu, Pak. Maklum orang kampung, punya handphone satu-satu tinggal dimatiin, terus KTP saya takut habis. Sekarang gini aja deh, Pak. Mendingan Bapak ceritain semua masalahnya sama saya. Ntar saya sampein sama si Aryo. Beres kan? Ya, seperti tadi kan saya sudah katakan bahwa saya tidak bisa bercerita kepada orang lain selain kepada Aryo. Saya jadi semakin penasaran, Pak. Apaan sih sebenarnya? Tapi begini sajalah. Saya titip kartu nama saya kepada Aryo. Tolong disampaikan. Oh, boleh. Bisa. Oh, ternyata Bapak pengacara ya? Iya. Aduh, maaf Pak. Dari tadi saya ngomongnya ngawur. Untung kagak ditangkap. Apa-apa. Tolong kasih tahu Aryo agar dia menelepon saya malam ini. Oh, maaf Pak, saya nanya lagi Pak. Sebenarnya Aryo ada kasus apaan sih Pak? Seperti tadi saya udah berapa kali sebutkan pada Anda, saya tidak bisa bercerita kepada orang lain selain kepada Aryo. Aryo ngebuntingin anak orang nih. Oh, kamu ini ada-ada saja. Kirain dia hilaf. Yaudah Pak, nanti saya sampaikan sama dia Pak. Begini sajalah. Kalau Aryo sudah menelpon saya, baru kamu tanyakan pada dia apa sebetulnya masalahnya. Iya Pak. Ya. Dan saya pamit dulu. Senang bicara dengan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Maafkan saya ya, Rin. Saya pas sangat jual handphone yang kamu kasih ke saya ini. Tapi ini udah dijual ya. Biaya pengobatan ibu selanjutnya dari mana uangnya? Astagfirullahaladzim. Kalau betul si adalah Pak Darmanto, gawat urusannya ini, pasti gawat. Karena dia pasti akan ditempatkan di perusahaan membawai saya. Dan posisi saya pasti terganggu. Pasti terganggu. Ini nggak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Gila apa? Orang yang selama ini saya maki, saya hina, tiba-tiba jadi pimpinan saya. Dia pasti balas dendam. Dia pasti balas dendam. Wah.
Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ngapain kamu di sini? Hah? Ngapain? Anu, Pak. Ibu saya kecelakaan, Pak. Oh, makanya kamu itu jangan suka nekat. Akibatnya orang tua kamu yang kena sial. Ngerti? Maksud Bapak? Ya, pikiran aja sendiri. Bapak di sini siapa yang sakit, Pak? Oh, ternyata dia belum tahu. Bukan urusan kamu. Benar dugaan saya. Benar dugaan saya. Buktinya si Aryo ada di sini dan pura-pura ibunya kecelakaan. Tapi kalau betul si Aryo anaknya Pak Darmanto, saya harus berbaik hati sama dia. Paling tidak biar saya tidak dimusuhin. Gila lu, men. Itu mobil kesayangan gua, men. Ya, Willy, lu santai aja dong. Gua kan udah bilang mobilnya gua ganti sama yang baru. Tapi cepet ya, Boy. Gua butuh banget kendaraan itu, Boy. Besok lu pesen mobilnya. Langsung lu telepon gua ganti. Oke. Benar ya, Boy ya? Lu kenapa sih, lu? Gua masih ragu. Apa ibunya si itu udah benar-benar mati lu tabrak tadi? Nggak ada yang selamat, Boy. Gue tabrak begitu, ya pasti mati. Percayalah sama gue lah. Mudah-mudahan lu bener. Mau apa lagi sih? Halo, Rob. Halo, Rob. Kamu sudah tahu belum? Tahu apa? Ya, kalau papamu itu sudah menemukan anaknya. Dan ternyata anak yang dia cari itu adalah si Aryo. Saya udah tahu kok. Kamu ini gimana sih? Kok diam aja? Habis, mau gimana lagi? Waduh, Rob. Nggak boleh gitu dong, Rob. Nggak boleh gitu. Ini pasti rekayasanya si kunyuk itu. Dia pasti bekerja sama dengan orang suruhan papamu untuk mengarahkan pencarian anaknya itu di kampung halamannya. Halo? Nah, halo, ya, buktinya satu lagi. Sekarang ini dia ada di rumah sakit tempat papa kamu dirawat. Alasannya, ibunya sedang kecelakaan. Ibunya Aryo dirawat? Oh iya, lagi dirawat di sini. Dan tidak jauh dari ruang papa kamu dirawat. Katanya ibunya kenapa, Om? Ya, katanya sih kecelakaan. Tapi dia masih hidup? Ya, buktinya dia lagi dirawat. Lalu keadaannya kritis? Rob, kamu ini gimana sih, Rob? Yang benar aja dong. Kamu ini betul-betul aneh. Kamu lebih memperhatikan ibunya si Aryo daripada papa kamu. Oh, bukan apa-apa, Om. Saya sepakat dengan pendapat Om. Bahwa Aryo kelihatannya hanya merekayasa ini semua supaya dia bisa dilihat papa dan diakui sebagai anak, Om. Kalau itu juga sudah ada dalam pemikiran Om, sudah ada. Paling tidak kan dia bisa menjauhi papa kamu. Lalu, apa yang harus Om lakukan sekarang? Begini, Om. Bujuk Aryo agar ibunya dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan bilang, Om yang akan membiayainya. Oke, benar itu. Benar, Om. Ini sekaligus untuk mengetes apakah ibunya benar-benar sakit, apa hanya rekayasa dia. Dan kalau dia tidak mau dipindahkan dari rumah sakit itu, berarti ini semuanya rekayasa dia, Om. Betul itu, betul. Bagus kalau gitu. Sekarang Om temui dia. Di mana posisi Om sekarang? Ya, masih di rumah sakit ini. Bagus, Om. Sekarang juga Om temui dia dan Om bicara sama dia. Oke. Ternyata benar dugaan gue. Ibunya Aryo belum mati. Cabut.
Kamu jangan punya pikiran macam-macam deh, Yok. Saya ini tulus ikhlas. Saya hanya ingin membantu kamu. Ngerti? Nah, kalau belakangan ini kita ada masalah, ya itu kan masalah prinsip. Tapi kalau masalah ibu kamu, ini adalah masalah kemanusiaan. Harus kita bedakan. Terima kasih, Pak. Tapi perihal pemindahan ibu saya harus konsultasi dulu dengan dokter. Karena ibu saya itu ya geger otak, Pak. Kata dokter nggak boleh banyak gerak dulu. Rio, itu hanya akal-akalan dokter. Taktiknya dokter. Supaya pasien tidak pindah, agar dia dapat uang. Saya ini hafal betul itu, hafal. Sangat hafal. Karena teman saya banyak dokter. Lagi pula, rumah sakit yang akan kita tuju ini lebih berkualitas. Dokter-dokternya lebih bonafit. Dan satu hal lagi, saya akan memindahkan ibu kamu ke ruangan khusus VIP. Gimana? Terima kasih atas bantuannya, Pak. Terima kasih. Tapi ya, kalau boleh saya ingin diskusi dulu dengan dokter. Dan saya kan juga harus lapor ke polisi. Hal pemindahan ibu saya lapor polisi yang menangani kasus tabrak lari ini. Itu gampang. Kita tinggal telepon polisi, beres. Yang paling penting adalah bagaimana supaya ibu kamu mendapatkan perawatan yang lebih baik dulu. Itu. Matur nuwun, Pak. Tapi ya kalau boleh saya ingin diskusi dulu dengan adik saya dan juga dokter, Pak. Insya Allah besok saya kasih kabar. Kamu ini benar-benar kamu ini keras kepala. Saya ini mau bantu bukannya terima kasih, kok malah nolak? Bukannya nolak, Pak. Tapi pokoknya enggak. Malam ini juga kamu pindahkan ibu kamu. Kalau enggak, saya tidak akan bantu. Maaf loh, Pak. Maaf. Pak Dik ini katanya membantu, tapi kok ya maksa sekali toh ya. Yo, saya ini bukan memaksa. Enggak, benar saya tidak mau memaksa. Tapi ya kalau kamu nggak mau ya udah. Tolong kok malah. Pak Dik ini gimana, Pak ya? Lagian juga kok tiba-tiba jadi perhatian. Ada apa ya? Kasihan ibu. Bu. Ada apa, Tio? Sahur, Bu. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bu? Masih panas badannya. Kita bawa ke dokter aja ya, Bu. Tangkap, Ayah. Bolanya tangkap. Ayo, tangkap. Tidur, sayang. Tidur ya. Enggak, sayang. Jangan pergi ke sana. Jangan, sayang. Balik lagi, sayang. Itu bahaya. Jangan. Ya, ayah juga sayang sama kalian, benar. Ayo, Tio. Jangan. Itu bahaya. Jangan. Balik, sayang. Balik. Ayo, Tio. Ayo, Tio. Jangan. Periksa dulu ya. Periksa dulu ya, Yu. Dilihat matanya. Oke. Mulutnya enggak? Tangannya coba lihat ya. Satu lagi.
Dugaan sementara saya, anak ibu terkena demam berdarah. Tapi untuk lebih memastikannya, lebih baik dites darah dahulu. Tes darahnya di sini juga, Dok. Maaf, fasilitas di sini tidak memadai. Sebaiknya ibu membawanya ke rumah sakit yang agak besar. Nanti apabila positif, bisa langsung dirawat. Biayanya mahal nggak, Dok? Ya, kurang lebih sekitar 50 ribuan. Gimana? 1,5 kamu mau nggak? 1,5? Iya. Yang saya belinya aja 3,6. Baru 2 hari loh dibelinya loh. Aduh, Yo, gimana tuh? Biarpun baru 2 hari namanya barang bekas. Gak bisa ditambahi apa ya? Tambahi. Gimana 10 aja ya? Kenapa? 10.000. Ya udahlah. Udah ya. Ini 1,5 juta. Gimana? Bener? Iya. Ini 10 ya? Turun ya? Ya, sama-sama. Hati-hati, Yo. Salam buat Mama ya. Kenapa, Bu? Kita ke rumah ayah dulu ya. Ngapain? Nanti kita diusir lagi. Ibu mau pinjam uang sama ayah untuk pengobatan adik kamu. Tapi kalau nggak dikasih, gimana? Insya Allah pasti dikasih kok. Ayah kan baik sama kita. Kalau baik, kenapa waktu itu kita diusir? Tio, sini sayang. Ayah itu nggak pernah ngusir kita. Sekarang kita ke rumah ayah yuk. Ayo. Lu sempet catat gak tuh nomor mobilnya? Enggak. Yang gue tahu mobilnya Jeep warna hitam. Keadaan mak lu gimana, Yo? Kata dokter geger otak dan sampai sekarang belum sadar. Astagfirullahaladzim. Kok sampai kayak begini sih? Kalau ketemu gue injak batang lehernya tuh. Lagian lu semalam kenapa nggak ngubungin gue sih, Yo? Padahal kan gue di rumah. Gue itu panik, Im. Jadi gue lupa. Yaudah, gue ikut ke rumah sakit ya. Gue mandi dulu ya. Yo, jangan-jangan yang nabrak orang yang semalam datang ke sini. Sopo? Ada yang ke sini, namanya Pak Abidin, pengacara. Nih, dikasih kartu nama buat lo. Abidin pengen tanggung jawab kali, Yo. Kalau dia nabrak, kok dia tahu alamat gue? Lo yang nabrak langsung kabur, kok. Iya juga ya. Tapi dia pengen banget ketemu sama lo, Yo. Gak tau urusan apaan. Udahlah, gue gak mau mikir masalah ginian. Gue mikir masalah ibu gue aja. Udah, gue mandi dulu ya. Ya. Cepet mandinya. Gue juga pengen mandi soalnya. Iya, sayang. Ya, sabar ya. Kita ke tempat ayah dulu. Kita ke rumah ayah dulu ya. Bu, Tio takut, Bu. Tio takut ketemu nenek. Kalau ayah nggak ada, kita harus ketemu nenek. Mobil ayah nggak ada, Bu. Pasti ayah sudah berangkat, Bu. Kalau ayah nggak ada, ibu harus minta sama nenek.
Yang penting adik kamu sembuh. Ya. Pulang, Bu. Dia takut, Bu. Iya, saya coba aja. Dia takut, Bu. Enggak, kita harus ke dalam. Kalau ayah nggak ada, kita pinjam sama nenek aja. Ngapain tuh orang datang lagi? Mama, sini Ma. Itu gembel itu datang lagi Ma. Mama sini dong. Apa sih, Tik? Kamu kok teriak-teriak aja kayak Tarzan kamu tuh? Ya ampun, Ma, itu loh Ma. Gembel itu datang lagi. Ngapain ya? Mereka datang ke sini lagi? Ngapain sih kalian ke sini? Ma, saya mau ketemu Bang Arman, Ma. Saya mau pinjam uang sama Bang Arman. Karena Ayu sakit. Enak aja. Gak bisa. Armannya lagi pergi. Kalau begitu, boleh saya pinjam sama Mama? 100.000 aja, Ma. Hanya untuk ke dokter. Alah, sandiwara kamu, Marni. Akting kamu tuh udah kebaca. Udah deh, nggak usah bawa anak segala. Anak kamu sakit beneran, baru tahu rasa kamu. Bener, Tik. Kalau nggak percaya, kau pegang aja sendiri. Bahannya Ayu panas. Dokter bilang dia demam berdarah. Hah? Demam berdarah? Demam berdarah kan penyakit menular. Kamu Marni, pergi jauh-jauh kamu dari sini. Penyakit demam berdarah ke penyakit menular. Jangan bawa penyakit ke sini, tahu? Udah deh, Ma. Mendingan kasih aja 10.000. Biar mereka pergi. Karena kalau mereka lama-lama di sini, kita bisa ketularan. Benar juga. Ada uangnya ya? Nih. Ambil deh tuh uangnya. Pergi kamu sekarang dari sini. Assalamualaikum. Mama, demam berdarah, Ma. Pokoknya, Tik, kamu jangan sampai ngomong sama Mas Arman mengenai masalah ini ya. Kita tutup mulut kita. Ya. Kalau gua temuin mereka, pasti Marni merasa menang. Tapi biarin aja deh, pokoknya gua harus ketemu sama mereka. Assalamualaikum, Marni. Marni. Tuan Arman. Orang paling kaya se-Jakarta. Ya Allah, Tuan. Baru datang. Maaf ya, nggak sempet ditaruhin karpet merah. Masih dipakai di musola. Habis terawih semalam. Masih tahu kan musola sini tuh? Yang sering tidur dulu. Ngapain orang kaya kesini? Anak-anak. Ngapain lo ketemu anak-anak? Nggak usah ganggu dia deh. Dikit lagi dia juga bakal bahagia kayak lo. Marni ada yang naksir tuh. Kita dikawin. Lo ngomong apa? Marni ada yang naksir, seorang pengusaha konglomerat. Orang terkaya se-Indonesia kalau lo mau tahu. Kayaknya bakal ngawinin si Marni tuh. Dia kesian ngeliat bini lo dipakai jilbab cakep, dianiaya. Apalagi dia juga sayang tuh sama Tio sama Ayu. Kalau ketemu Tio sama Ayu, dibawain mainan, dibawain makanan, dibawain jalan-jalan. Mobil apaan, Man? Mobil Amerika. Ayu katanya mau dibawa ke Disneyland, Amerika sana sama Tio. Marni mau dibawa keliling Eropa, dibawa umroh 10 kali berturut-turut. Gua sama Aryo mau dibawa haji, naik haji. Lo, apaan lo? Tinggal dekep dibawa ketek mak lo aja lo. Takut lo nggak bisa ngambil sikap lo. Udah nggak usah ganggu dia deh. No, lo tahu tuh mobil merah tuh? Gue baru ngenalin aja sama dia, gue dikasih mobil baru. Apalagi kalau sampai dia kawin. Gue nggak ngerti maksud lu apa. Lu jangan ngarang ya. Jangan ngarang. Ngarang. Emang gue anak SD ngarang.
Kenapa lo belingsatan kayak begitu lo? Bukannya lo mikir lo udah apain keluarga lo tuh? Nggak usah ganggu kebahagiaan mereka, Man. Dia juga mau kaya. Gue nih baru ngenalin kayak begitu aja dikasih mobil mewah. Apalagi kalau sampai dikawin. Showroom lo gue beli. Tingkah lo baru kayak gitu aja juga. Anak bini lo sia-siain. Nggak inget miskin lo. Lo ah. Jadi lo masih nggak percaya? Terserah. Urusin tuh mak lo sama rumah gedong lo lapin tiap pagi. Mampus lo, makan pencarian lo. Baru kaya sebegitu aja lo udah sombong lo. Sampai jadi miliuner lo. Mobil merah siapa itu? Enak tuh kalau punya mobil kayak begitu tuh. Gue harus cari tante-tante dulu dah. Harusnya nggak kayak gitu. Nanti yang ada keluarganya dia malah makin berantakan. Orang kayak Arman tuh harus dikasih pelajaran. Anak sakit diseneng-seneng. Mbak Marni, gimana Ayunya sakit apa, tak? Kata dokter sih gejala demam berdarah. Ayo, bawa masuk dulu, bawa masuk. Kasihan ini panas. Terus? Mbak, belum tentu demam berdarah kali, Mbak. Coba diperiksa darahnya dulu. Kita nggak ada uang. Mbak Marni gimana sih? Semalam saya mau kasih nggak mau. Kalau kayak begini terima dong, Mbak. Mbak, Tio sama Ayu ini kan udah bagaikan ponakan buat kami. Jadi mbak yang nggak usah sungkan-sungkan gitu loh. Enggak. Sekarang ke dokter ya. Jangan, Mas Aryo. Makasih, Pak. Yuk. Gak usah pakai duit lo. Lo kan buat beli obat malu di rumah sakit. Biar pakai duit gue aja ya. Memangnya ibu sakit apa, Mas? Oh, ditabrak. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau enggak gini aja deh. Kita ke rumah sakit bareng-bareng yuk. Yuk, biar sekalian. Gak usah, Mas Aryo. Siap, biar puskesmas ini aja biar deket ke rumah kalau ada apa-apa. Terima kasih. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya, Mbak. Tapi ini Armannya udah tahu belum kalau Ayunya sakit? Tadi kita ke rumahnya, tapi cuma ketemu sama mamanya aja. Dikasih duit gak, Mbak? Dikasih Om 10.000. Habis itu kita diusir karena nenek sama Tante Tika takut ketularan sama penyakitnya Ayu. Astagfirullahaladzim. Tante sama nenek pejajaran banget. Jadi gue gak sia-sia dong. Arman datang ke sini tadi gue maki-maki. Tadi Bang Arman kesini? Kesini cuma sebentar, Mbak. Udah deh gak usah dipikirin, gak ada gunanya. Sekarang kalau misalnya Mbak Marni ada apa-apa, gak usah ngarepin dia semua. Percuma, bikin sakit hati. Kan masih ada saya sama Aryo. Kalau ada apa-apa minta tolong sama kita. Mbak, saya punya 300. Mbak 250, saya ambil 50 ya buat ongkos. Ini, Mbak. Ambil, Mbak. Oh, baik. Ambil. Alhamdulillah, makasih ya. Saya parang dulu ya, Mbak. Mau ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, tinggal 250 juta yang belum kita bayarkan ke supplier. Iya, Bu. Oke, besok kita bayar. Baik, Bu. Tapi biar saya saja yang bayar langsung ya. Tolong kamu siapkan uang cashnya. Masalahnya Pak Subari minta pembayaran melalui cash. Baik, Bu. Jangan lupa, 50 juta kamu juga harus siapkan besok. Untuk? Soalnya kemarin Pak Subari telepon saya. Dia minta pembayaran dibuka untuk 5 motor baru yang kita pesan. Tapi mesti ada izin dari Pak Arman dulu, Bu. Itu urusan saya dengan dia. Tugas kamu hanya menyiapkan uang. Baik, Bu. Ya sudah, sekarang kamu keluar.
Baik, Bu. Saya permisi dulu. Oke. Siang, Pak. Halo sayang. Apa, Acis? Enggak. Tadi dia cuma melaporkan masalah keuangan. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya kamu kusut banget? Saya kangen sama anak-anak. Saya mengerti perasaan kamu, Man. Tapi kamu juga harus pikirkan masalah kamu dengan Dewi. Apa yang dikatakan mama kamu itu benar. Karena kalau sampai Dewi tahu kamu punya anak, dia pasti menolak kamu. Sudah, kamu tenang saja. Toh juga lama-lama perasaan itu akan hilang. Tapi kalau kamu tidak bisa menahan perasaan kamu nggak akan bisa melupakannya. Kalau begitu, kamu lamar aja Dewi secepatnya. Nanti kalau kalian sudah menikah, ya segeralah punya anak. Ya, sebagai pengganti anak kamu yang sekarang. Gimana? Jadi Anda tidak sempat melihat nomor seri mobil itu? Tidak, Pak. Kejadiannya begitu cepat. Saya nggak sempat ngeliat apa-apa. Yang saya tahu cuma itu jenis mobilnya aja. Apa ada kesan kejadian itu disengaja oleh supir mobil tersebut? Maksud Bapak gimana, Bang? Begini, apa mereka memang sengaja mau mencelakakan ibu Anda? Seseorang yang mungkin tidak suka dengan ibu Anda. Ibu saya itu baru datang dari kampung, Pak. Dia di sini nggak punya kenalan sama siapa. Jadi saya rasa ibu saya nggak punya musuh tuh. Atau mungkin Anda ada sendiri? Saya kayaknya nggak punya musuh ya, Pak. Robi kan musuhin lo, yo. Robi. Tapi gue nggak pernah musuhan sama dia. Ini musuhin lo. Siapa Robi itu? Anu, Pak, bekas bos saya dan teman kuliah saya. Tapi saya rasa dia nggak akan ngelakuin hal itu, Pak. Walaupun kita hubungannya kurang baik, tapi saya yakin dia nggak akan kayak gitu. Saya rasa ini semua murni kecelakaan, Pak. Kalau memang kalian punya keyakinan semacam itu, baik. Tapi kami tetap akan melakukan penyelidikan. Boleh kami tahu di mana Robi tinggal? Atau mungkin kantornya? Jadi Om lihat sendiri bahwa ibunya si Aryo dirawat di rumah sakit itu. Ya enggak lah, Rob. Itu kan kata si Aryo. Gila apa? Ngebusuk kayak begitu. Om gimana sih? Harusnya Om lihat dong. Kondisinya parah atau enggak? Kamu kok marah sama Om, Rob? Ada apa sih? Enggak apa-apa, Om. Saya cuma bingung. Kenapa si Aryo bisa tega-teganya merekayasa semua ini? Sampai-sampai harus menabrak ibunya sendiri. Hanya untuk mendekati Papa. Sekarang begini, Om. Saya tugaskan Om untuk rumah sakit kembali untuk melihat keadaan Ibu Aryo. Dan saya minta Om untuk membujuk dia supaya dia keluar dari rumah sakit secepatnya. Tapi itu kan bisa bikin si Aryo jadi bertanya-tanya dan juga makin curiga. Dulu kita nggak suka sama dia, sekarang jadi perhatian. Ada apa sih sebenarnya, Rob? Suruh Karina yang merayu dia, Om. Jangan, Rob, jangan. Kalau mereka ketemu, itu akan sulit untuk memisahkan mereka. Apa kamu tidak takut kehilangan Karina? Lakukan! Atau saya tidak akan jadi menikahi Karina. Baik. Oke. Paling demen kalau ambil duduk. Yo, bukannya nggak habis pikir deh, yo. Kok tiba-tiba bapaknya Karina yang tadinya benci sama lo sekarang mau ngerawat emak lo? Ya, itu sih pasti ada udang di balik batu tuh. Gue juga sebenarnya bingung, Im. Kok tiba-tiba dia jadi baik kayak gitu? Ya udahlah, gak usah mikirin kayak gituan. Kali aja dia memang orangnya baik. Orang kayak gitu nggak ada pernah baiknya, yo. Kalau kagak ada maunya. Makanya dia pengen apa dari gue? Sekarang masuk akal lo apa yang gue omongin lo.
Sekarang lo baik sama dia atau dia baik sama lo supaya lo nurut sama dia kan? Jadi bapaknya si Karina nggak susah-susah pisahin lo sama Karina karena lo udah punya utang budi sama dia. Bisa juga sih ya. Tapi yang gue heran ngapain dia di sini? Mau ngebesuk siapa? Udahlah, gak usah mikir kayak gituan. Ayo sholat yuk. Sholat situ. Gue mau sholat di ruang perawatan ibu gue. Sekalian Lastri juga pengen sholat di sono. Pengen nak muman. Kalau pengen di musola, ya musola aja. Tunggu bareng deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana? Saya di mana? Saya di mana ini? Bu, udah sadar Bu? Udah sadar tak Bu? Bu, udah sadar ya Bu? Kalian siapa? Tanya aku malah ngomong. Kalian iki sapa? Ini kami Bu. Kami sapa? Ini kami. Anak-anaknya Ibu. Saya Arya Bu. Ini Lastri. Bu, saya baim Bu. Insya Allah jangan mantu Ibu. Bu, ini Lastri, Bu. Masa lupa sih, Bu? Jangan bercanda dong, Bu. Nggak. Saya nggak ingat. Bu. Dilihat dari hasil tes darah laboratorium, ternyata trombosit darah anak ibu jauh di bawah normal, cuma 85.000, Bu. Jadi maksudnya dong? Anak ibu positif terkena demam berdarah dan harus segera dirawat di rumah sakit. Gak bisa dirawat di rumah aja dong? Bisa sih, tapi terus terang saya ragu kalau anak ibu bawa ke rumah. Jadi menurut saya sebaiknya anak ibu dirawat di sini agar kita bisa memantaunya. Lagi pula kalau trombositnya sewaktu itu turun lagi akan membahayakan jiwanya, Bu. Bu, memangnya kenapa, Bu? Saya nggak ada biaya, Dok. Kalau memang ibu kurang mampu, ibu bisa mengusahakan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW di mana ibu tinggal, agar ibu bisa mendapatkan keringanan biaya pengobatan. Tapi yang jelas, anak ibu harus segera dirawat di rumah sakit. Baik, Dok. Sekarang ibu boleh ke bagian administrasi untuk sana. Ya, Bu ya? Iya. Makasih, Dok. Kamar kelas 3-nya satu harinya 100.000 di luar dokter dengan obat-obatan. Nggak ada yang lebih murah lagi, Mbak. Itu yang paling murah. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu. Mbak, kalau anak saya masuk dulu, bayarnya belakangan boleh, Mbak? Bisa, tapi besok harus membayar uang jaminannya untuk 3 hari. Ya udah deh, Mbak. Besok saya usahain saya bayar. Makasih, Mbak. Sayang. Iya, sabar ya, Nak. Sabar ya. Ayo, Di. Iya, sayang sama ibu ya. Sama ibu ya. Ya Allah, semua sayang. Benar, Pak. Ya, Papa juga nggak yakin. Tapi
Kemungkinan besarnya iya. Dan ini yang bikin posisi Papa jadi terjepit dan sangat membingungkan. Di satu sisi, kalau Papa membela Robi dan ternyata si Aryo betul anaknya Pak Darmanto, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Si Aryo akan jadi bos Papa dan pasti dia akan membalas dendam. Dan kalau Papa membela si Aryo dan ternyata memang si Aryo itu bukan apa-apa, bukan anaknya Pak Darmanto, juga bisa dibayangkan si Robi pasti akan marah besar sama Papa. Iya juga ya, Pak. Tapi, Pak, Mama berharap Aryo itu betul-betul anaknya Pak Darmanto. Loh, kenapa? Iya, Pak. Kan kemungkinan untuk jadi mantu kita lebih besar. Karena Karim sama Aryo saling mencintai. Lagian Papa tahu sendiri, sikapnya Robi kayak apa kasarnya. Kalau Aryo kan lebih menyenangkan, Pak. Ya juga sih. Tapi itu kan belum tentu. Ya, tapi kita juga ada baiknya harus berjaga-jaga, Pak. Dengan memperkenak sikap kita sama Aryo. Enggak. Papa tetap tidak yakin. Dan Papa akan tetap membela si Robi. Dan Papa minta Mama mendukung Papa. Juga Karina. Kamu kangen sama anak-anak kamu. Tapi kan sekarang kita mau jenguk mertua kamu yang lagi sakit. Kalau mereka lihat kamu begitu, nanti mereka curiga lagi. Dan kamu ketahuan kalau kamu punya anak. Kayaknya saya harus jujur sama mereka, Sin. Saya harus akui kalau saya punya anak. Gila kamu. Sin. Tapi saya nggak bisa pisah dari anak-anak. Saya ngerti. Tapi apakah kamu mau kehilangan Dewi dan setumpuk harta karun? Tapi nantinya juga mereka akan tahu kalau saya punya anak. Gini saja, nanti kalau kamu sudah menikah dengan Dewi, baru kamu akuin sebenarnya kamu sudah punya anak. Aman kan? Karena nanti kalau seandainya dia sudah jadi istri kamu, dia nggak akan bisa mengarang kamu lagi. Gimana? Ya. Pokoknya, habis dari sini, saya harus menemui anak-anak ya. Amnesia pada penderita gegar otak itu biasa terjadi. Karena pada waktu kepala Bu Narsi terbentur, terjadi syok pada otak. Sehingga ada beberapa saraf otak yang berhenti berfungsi. Tapi jangan terlalu khawatir. Karena amnesianya hanya temporer. Kira-kira ibu saya bisa sembuh enggak, Dok? Berapa lama lagi gitu loh? Tergantung pasiennya dan perawatannya. Bisa sehari, seminggu, bahkan setahun. Oleh karena itu, saya minta bantuan kalian untuk membantu mengembalikan daya ingat Bu Narsih. Karena biasanya memori-memori yang paling kuat dan berkesan dalam hidup pasien penderita amnesia tidak akan begitu saja hilang. Dan itu akan sangat membantu mengembalikan daya ingat Bu Narsih. Kalau sembuh, semua ingatan ibu saya akan pulih, Dok. Insya Allah. Rob, kamu harus cari tahu di mana kamar ibunya si Aryo itu. Robi udah menyuruh perawat yang merawat Papa untuk mencarinya, Ma. Tapi bener kan, kecelakaan itu bukan karena kamu, Rob? Bukan. Ayo, Mas Arman. Gimana keadaannya, Tante? Belum ada perkembangan
barengan sih. Donor darah juga belum. Kita sedang mencarinya ke luar negeri. Di sini belum ada. Kalau begitu, kenapa tidak dirawat di rumah sakit saja, Tante? Maunya sih begitu, cuman omnya yang nggak mau. Atau kita pindahin aja ke rumah sakit yang lebih bagus di sini, Ma. Kamu ini gimana sih, Rob? Dokter yang merawat papa kamu itu kan prakteknya di sini. Papa tidak mau dipindahkan dari tempat ini. Karena Papa yakin Aryo akan datang. Jadi biarkan saja Papa di sini. Kamu mau mengaji untuk saya? Iya, Om. Tentu, Om. Maaf, selamat siang. Saya akan memberikannya obat. Nanti biar saya saja yang memberikan. Sus, tolong taruh di meja itu. Terima kasih. Suster. Ada apa, Pak? Apa benar Bu Narsi dirawat di rumah sakit ini, Sus? Iya, beliau dirawat di kelas 3, ruang melati. Oh, begitu ya. Lalu kondisinya gimana, Sus? Tadi saya tempat tanya sama perawat yang merawatnya, katanya cukup parah. Dia menderita geger otak. Dan terakhir, terkena amnesia. Lupa ingatan? Iya. Syukurlah kalau begitu. Kok Bapak malah senang? Maksud saya, syukur tidak lebih parah. Oh, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Selamat sore. Sore. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Bejo Sujamer dengan ekstrak dan oil jahe merah plus susu, jaga daya tahannya. Bejo Sujamer, merah jahenya, putih susunya, sehatkan Indonesia. Setiap hari bersamanya di rumah, tetap ceria dampingi lincahnya si kecil karena Meris selalu hadirkan senyum dalam tumbuh kembangnya. Senyum Meris untukmu. Smile, smile Meris. Otska. Daya tahan tubuh perlu dijaga saat berada di rumah. Tapi jangan lupa, cairan tubuh kita juga perlu dijaga. Go Sweat, Go Ion. Pocari Sweat. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Baru Pikopi untuk semua harimu. Cita rasa kopi ala barista. Pikopi jagonya kopi. Pikopi, jagonya kopi. Tantangan Nasional Vanis hadir kembali. Aduh, Vanis. Hai, Ibu-Ibu. Apa tantangan mencuci di mesin cuci? Baju teh suka masih ada noda. Divanisin aja, karena deterjen aja nggak cukup. Bisa. Yuk, buktikan. Noda kecap, saus, sirup. Kita buat lebih sulit. Tuangkan deterjen bersama 60 ml Vanis. Hilangkan noda membandel, jaga warna, dan surat pakaian. Bakal pakai Vanis terus nih. Vanis. Masakan bulik memang nikmat. Rahasianya apa ya? Bu Ibu, rahasiaku Indomil kental manis. Karena bisa diulik jadi resep gak habis-habis. Indomil kental manis. Nikmatnya gak habis-habis. Lebih cool mana? Cowok klimis? Atau cowok eksotis? Yang manapun, gak ada yang cool kalau batuk. Segera minum Konidin OBH. Efektif meredakan batuk berdahak. Sensasi minnya bikin cool lagi. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Saat keramas, nutrisi rambutku juga hilang. Tapi, Pantene Shampoo dan Conditioner Pro Vitamin memperkuat rambut setiap keramas. Rontok berkurang. Pantene perawatan rambut rontok.
untuk mereka yang terus berjuang di garda terdepan, dan kamu yang terus berkarya di rumah aja. You are all heroes. Bear Brand mendukungmu. Hadapi 1000 musim sepanjang tahun, seperti musim lari walau terik, musim sel walau harus lama berdiri, hingga musim pancaroba. Jaga daya tahan tubuh hadapi 1000 musim dengan Hemaviton C1000. Aku punya penemuan yang smart. Nestum ada Grain Smarta, gandum, jagung, beras, kaya gizi. Tambah susu dingin, enak, kenyang. Setiap hari bersamanya di rumah, tetap ceria dampingi lincahnya si kecil karena Meris selalu hadirkan senyum dalam tumbuh kembangnya. senyum Meris untukmu. Smile, smile Meris. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Hindari gigitan nyamuk dengan Telon Lang Plus. Telon Lang Plus, kehangatan dari bahan alam seperti sentuhan cinta ibu. Telon Lang Plus dari Caplang. Baru Pikopi untuk semua harimu. Cita rasa kopi ala barista. Pikopi jagonya kopi. Pikopi, jagonya kopi. Virus corona adalah bahaya bagi kita semua. Virus corona dapat tetap bertahan pada permukaan padat hingga 9 hari. Bersihkan untuk melindungi. Bersihkan rumah Anda dengan pembersih yang bisa membunuh kuman pada permukaan yang sering dipegang dan digunakan, seperti toilet dan kamar mandi. Rajinlah mencuci tangan. Jika Anda memiliki gejala batuk disertai demam, segera hubungi dokter. Dipersembahkan oleh IDI dan Arbi. Didukung oleh Harpic. Sinema spesial Susana. Selanjutnya di Antv. Jangan ada dahak di antara kita. Siladex ME, aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex ME, aktif redakan batuk berdahak. Produksi Konimax. Masakan bulik memang nikmat. Rahasianya apa ya? Bu Ibu, rahasiaku Indomil kental manis. Karena bisa diulik jadi resep gak habis-habis. Indomil kental manis, nikmatnya gak habis-habis. Tantangan Nasional Vanis hadir kembali. Hai Ibu-Ibu. Apa tantangan mencuci di mesin cuci? Kok masih ada noda? Divanisin aja, karena deterjen aja nggak cukup. Vanis di mesin cuci, emang bisa? Yuk buktikan, kita beri noda. Noda sambal, alpukat, pecel. Tuangkan deterjen bersama 60 ml Vanis. Hilangkan noda membandel, menjaga warna dan serat pakaian. Bakalan pakai Vanis terus. Vanis. Bagi kami, Grow Happy dimulai dari pilihan kami untuk membuatnya ceria. Nestle Lacto Grow Happy Nutri untuk dukung pertumbuhan si kecil. Tersedia dalam kemasan lebih hemat. Lacto Grow Happy. Pikir shampoo anti ketombe itu sama aja? Pikir lagi deh, Clear baru. Dengan formula gel cair segar. Meresap lebih cepat, lebih dalam. Sikat habis ketombe dan membunuh bakteri. Untuk rambut indah, tak ada ketombe. Yakin shampoo kamu bisa gini? Beli baju baru tapi jangan dulu deh. Botol baru, enaknya sama. Ichiocha, segerin gerah bodi dan hati lo pas di rumah aja. Kepercayaan sangatlah berharga. Karenanya, kami berterima kasih kepadamu yang selalu percaya. Kamu memberi kami semangat untuk terus hadirkan yang terbaik. Menggunakan bahan pilihan,
dan diproduksi dengan mesin modern. Sehingga kualitas dan keamanan Indomie selalu terjaga. Agar aman dinikmati di Indonesia dan seluruh dunia. Mah, sebentar. Robi mau bicara. Apa sih? Ada kabar gembira, Mah. Kabar gembira apa? Ibunya Aryo kena amnesia karena kecelakaan itu, Mah. Lupa ingatan? Iya. Dan itu menyebabkan dia tidak ingat apa-apa. Syukurlah kalau gitu. Tapi bagaimana dengan Pak Abidin, Rob? Itu kan tugas Mama untuk melobi dia. Iya, tapi tetap aja papa kamu pasti ingin bertemu dengan Aryo. Gini aja, Ma. Kita ulur waktu. Hidup papa kan gak akan lama lagi. Robi, kamu jangan bicara begitu, Rob. Papa kamu itu kan orang tua kamu, nak. Iya, Ma. Robi juga tahu. Robi juga sayang sama papa, Ma. Tapi kan kalau papa terus-terusan sakit begini, papa juga menderita. Dan kalau papa meninggal, itu justru akan mengakhiri penderitaan papa, Ma. Udahlah, pasrahkan saja, Ma. Papa udah cukup tua. Dan hidup papa di dunia ini juga udah cukup, Ma. Dan sekarang, masa depan adalah milik kita, Ma.